Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salim azmain. Alhamdulillah, kami dari Yayasan Rubatul Khairat Kota Ternate di bawah pimpinan Al-Habib Abdurrahman bin Kamil As-Sagaf. Sementara ini kami lagi membangun gedung pondok pesantren Rubatul Khairat Madrasah Al-Ulya yang sementara dibangun, ya. Gedung lantai 3. Kami sangat membutuhkan dana infak dan sedekah dari jamaah bapak-bapak dan ibu-ibu. Bagi yang mau berinfak untuk melanjutkan pembangunan gedung pondok pesantren, bisa ditransfer di rekening Bank Syariah Indonesia atas nama Yayasan Rubatul Khairat. Nomor rekening 723563956. Terima kasih. Kewajiban sholat 5 waktu seluruhnya sepakat. Gak ada yang namanya khilafiyah bahwa sholat 5 waktu itu hukumnya wajib. Semuanya dari sejak zaman dahulu sampai zaman kita, baik imam yang 4, imam madhab, maupun ulama salaf wa khalaf, semuanya sepakat bahwa sholat hukumnya wajib yang 5 waktu. Dari mana mereka bisa menetapkan hukum sholat 5 waktu wajib? Banyak sekali ayat Al-Quran memerintahkan, ya, aqimus sholata, aqimus sholata. Itu kan artinya perintah. Dirikanlah sholat, dirikanlah sholat. Kemudian disaksikan oleh para sahabat Nabi bahwasanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak pernah meninggalkan sholat 5 waktu. Disaksikan bahkan dalam keadaan perang sekalipun. Lagi jihad fisabilillah, sholat tidak pernah ditinggal. Bahkan dalam kondisi sedang berperang, namanya sholat khauf. Artinya ini perintah hukumnya wajib. Tidak ada rukhsah, tidak ada dispensasi. Mulai dari baliknya seseorang sampai dia meninggal dunia, kewajiban sholat 5 waktu tetap wajib ditunaikan. Di surat Al-Baqarah misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in." Dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukulah kalian bersama dengan orang-orang yang ruku. Kata perintah di sini, dirikanlah sholat, adalah perintah yang hukumnya wajib. Yang dimaksud sholat yang 5 waktu, karena digandengkan dengan zakat. Hukum zakat wajib, maka sholat yang dimaksud di perintah awal adalah sholat yang wajib. Bahkan tidak dipisahkan antara perintah sholat dan perintah zakat. Dirikanlah sholat yang 5 waktu dan tunaikanlah zakat, dan rukulah kalian bersama dengan orang-orang yang ruku. Yang dimaksud ruku di sini sholat. Ya, dalam ilmu balaghah ada satu disiplin ilmu namanya ilmu bayan. Ilmu bayan, di situ ada pembahasan namanya al-majaz al-mursal. Al-majaz al-mursal ada yang jenisnya itlaqul juz'i wa iradatul kulli, menyebutkan sebagian tapi yang dimaksud keseluruhan. Yang disebutkan ruku tapi yang dimaksud berdirinya juga, sujudnya juga. Ya, itu sastra Arab. Menyebutkan ruku itu maknanya sholat. Karena gak ada ibadah yang diperintahkan kepada kita posisi ruku saja, gak ada. Ada tidak? Perintah ibadahnya ruku? Gak ada, adanya sujud.
sujud syukur, sujud tilawah. Kalau ruku pasti yang dimaksud sholat. Karena ibadah posisi ruku itu hanya terdapat di dalam ibadah sholat. Makanya disebut majas mursal, menyebutkan sebagian tapi yang dimaksud keseluruhan. Situ dikatakan ai sallu ma'al musallin. Yang dimaksud rukulah kalian bersama dengan orang-orang yang ruku adalah solatlah kalian bersama dengan orang-orang yang solat. Bahkan Nabi tegaskan dalam satu hadis, al-farqu ma bainana wa bainal musyrikin. Perbedaan antara kita umat Islam dengan orang musyrik adalah meninggalkan solat. Itu kata Rasulullah SAW, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang lain Nabi katakan, man taraka salatan wahida muta'ammida, man taraka salatan wahidatan muta'ammida faqad kafar. Siapa yang meninggalkan satu solat dengan sengaja, maka sungguh dia telah kufur. Jadi kewajibannya ini sangat diwajibkan, sangat diwajibkan. Bahkan ibadah yang paling afdal dari seluruh perintah-perintah yang wajib itu sholat. Dia berada setelah dua kalimat syahadah. Setelah dua kalimat syahadah, setelahnya adalah sholat 5 waktu. Ya. Baik. Nah ini bab bagi orang yang diwajibkan sholat. Yang pertama al-Islam. Orang non muslim nggak wajib sholat. Sholat itu khusus orang yang sudah beragama Islam. Kalau ada orang non muslim ikut sholat, ya dianggap hanya gerakan saja, tidak dianggap ibadah. Fala tajibu 'alal kafiril asli. Sholat itu tidak diwajibkan kepada orang kafir asli. Ini bahasa dipertegas, ada kafir asli, ada kafir gairu asli berarti. Ya. Ada kafir asli, ada kafir yang tidak asli. Apa yang dimaksud kafir yang tidak asli? Orang yang sudah Islam kemudian murtad. Dia pindah agama atau dia keluar dari agama Islam, itu disebut kafir yang tidak asli. Kenapa dinamakan kafir yang tidak asli? Sebab dia dinamakan orang kafir, tapi beban sholat wajib tetap wajib. Beda dengan kafir asli, memang dari lahirnya sudah kafir. Dia dikeluarkan non-muslim, turun-temurun. Bukan masuk Islam, dia sudah lahir Islam, kemudian keluar dari agama Islam. Itu dinamakan kafir yang tidak asli. Para fuqaha membedakan hal itu, sebab kalau kafir asli, seandainya dia usia 60 tahun, kemudian masuk Islam. Usia 60 tahun kemudian masuk Islam, maka sholat yang ditinggal selama masa balik tadi sampai usia 60 tahun tidak perlu diqodho. Tidak perlu diqodho. Berbeda dengan yang murtad. Kalau dia murtad, nauzubillah min dzalik, usia 20 tahun, kemudian kembali masuk Islam di usia 50 tahun. Dari masa 20 tahun sampai 50 tahun itu, sholatnya tetap dihitung wajib. Kalau dia masuk Islam kembali, wajib diqodho. Itu bedanya kafir asli dan kafir yang tidak asli. Itu murtad. Wala qodho alaihi idza aslama. Tidak wajib qodho baginya apabila dia masuk Islam, yaitu kafir asli tadi. Wa ammal murtadu fayajibu alaihi qoda'u ma tarakahu athna'a riddatihi idza raja'a ilal Islam. Tadi yang saya katakan, orang murtad wajib qodha jika dia meninggalkan sholat di saat dia murtad, dan ketika dia kembali ke agama Islam, sholat yang pernah ditinggal tersebut wajib diqodha. Wa dzalika taqlidzan alaihi. Itu sebagai bentuk apa? Teguran keras dari hukum Islam, teguran keras. Kita yang sudah dikasih Allah petunjuk, rizki sebagai orang Islam, bahkan banyak dari kita dari lahir
sudah Islam. Kita tidak mensyukuri nikmat ini, kita murtad, maka ancamannya secara hukum seluruh ibadah itu tetap dihitung wajib. Dan bukan hanya sholat, semuanya yang wajib itu dihitung. Beda dengan orang kafir asli. Mereka ketika masuk Islam itu seperti wulida maulud. Ya, kullu mauludin yulad 'alal fitrah. Seperti bayi yang baru lahir, suci bersih. Dan kalau kita lihat di dalam Al-Qur'an, setiap ada perintah kewajiban, perintah ibadah, selalu Allah memanggil dengan ya ayyuhalladzina amanu. Artinya ibadah seluruh itu khusus orang beriman yang Islam dan percaya beriman kepada ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perintah puasa misalnya, sebelum ada perintah puasa Allah panggil dulu ya ayyuhalladzina amanu. Artinya berislam dulu. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ketika ada larangan jangan prasangka buruk, itu dosa. Hukum ini berlaku kepada orang Islam. Ini syariat gak bicara orang di luar Islam. Bicaranya kepada kita, orang-orang yang percaya kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya disebut di awal, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhonn inna ba'da dhonni itsmun. Wahai orang-orang beriman, dipanggil lagi. Prasangka buruk itu sebagiannya adalah dosa. Kemudian juga di ayat yang lain Allah menyebut ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Disebut lagi, wahai orang beriman, jangan sampai harta kalian, anak kalian membuat kalian lalai lupa mengingat Allah. Ini semua hukum kepada orang yang sudah Islam. Sudah Islam, dia dibebankan hukum syariat. Jadi yang pertama, wajib sholat itu syaratnya adalah al-Islam. Itu yang pertama. Yang kedua, al-bulugh. Orang yang sudah balik. Sudah balik inilah, dia selain Islam, belum tentu dia itu balik. Balik sudah dewasa lah. Sudah dewasa, haddul bulugh. Ketika sudah balik, baru mulai hitungan wajib. Jadi kalau ditanya, kita ini mulai dihitung wajib sholat itu kapan? Dihitungnya wajib sejak kita balik. Balik itu tandanya 3. Di sini dijelaskan oleh para ulama. Ya, fala tajibu ala sabi walau mumayyizan wa yakunul bulugh bi ihda thalathi alamatin. Yang pertama, bulugh 15 sanatan fi dzakari wal untha. Yang namanya balik usianya sudah mencapai 15 tahun. Ini sekalipun tidak mimpi basah bagi laki-laki dan perempuan, atau untuk wanita belum menstruasi. Tapi kalau sudah mencapai usia 15 tahun, sudah balik. Hitungannya hijriah, bukan hitungan masih. Dan 15 tahunnya pas, gak boleh kurang, gak boleh lebih. Hitungan baliknya 15 tahun persis. Ya. Dalilnya dari mana? Standar yang diterapkan oleh para fuqaha bahwa orang yang disebut balik itu usianya 15 tahun. Dalilnya adalah riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari, ada di dalam sahihnya, yang lahir tahun 194, wafat 256 Hijriah. Sahabat bernama Abdullah bin Umar, putra dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu arda. Waktu Ghazwatul Uhud, perang Uhud, beliau minta izin kepada Nabi untuk ikut serta dalam peperangan. Perang Ghazwatul Uhud. Tapi Nabi tanya umur. Jadi Rasulullah SAW ketika ada sahabat-sahabat yang masih muda, mereka ingin ikut serta dalam jihad, peperangan, mereka punya semangat, himmah luar biasa.
Nabi tidak langsung terima. Yang pertama kali Nabi tanyakan, umur kamu berapa? Dijawab. Kata Sayyiduna Ibnu Umar, umur saya 14 tahun. Kata Nabi, belum bisa. 14 tahun kamu belum bisa ikut. Ternyata tahun depannya dalam satu peperangan disebut Ghazwatul Khandaq, datang lagi Ibnu Umar ingin ikut serta dalam peperangan. Rasul bertanya lagi, umur kamu sekarang berapa? Dijawab, umur saya sekarang ya Rasul 15 tahun. Kata Nabi, saya izinkan. Riwayat ini sampai kepada Sayyidina Umar ibn Abdul Aziz, mengatakan bahwa hadis ini menerangkan tentang al-farqu bainas shagir wal kabir, menerangkan tentang penjelasan masa anak-anak dan masa dewasa. Yang 14 tahun Nabi tidak izinkan, berarti masih anak-anak. Ketika usia 15 tahun Nabi izinkan, berarti dia sudah masuk ke masa dewasa atau namanya balik. Disitulah para fuqaha mengambil dalil. Kenapa balik itu harus usia 15 tahun, ya. Yang berikutnya al-ihtilam. Tanda balik yang kedua al-ihtilam. Tadi yang pertama usia 15 tahun. Yang kedua mimpi basah, baik laki-laki maupun perempuan. Ada dalam hadis dikatakan ar-ru'ya minallah wal ihtilam minasyaitan. Mimpi baik berasal dari Allah, mimpi tidak baik, mimpi basah termasuk mimpi yang tidak baik, termasuk itu asalnya dari syaitan. Hadis riwayat Imam Muslim yang lahir tahun 204, wafat 261 Hijriah. Kalau kita dapat kisah-kisah seperti kisahnya Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, itu kan disebutkan beliau itu pernah janabah selama berapa tahun, begitu baru janabah sekali. Khalifah Umar ibn Abdul Aziz juga begitu, selama menjabat menjadi khalifah hadas besarnya hanya sekali selama 2 tahun. Nah, ini jangan kita pikirkan bahwa Syekh Abdul Qadir janabah ketika tidur mimpinya yang jorok, jangan. Gak bisa para aulia mimpinya jorok. Beda ya. Beda dengan orang umumnya mimpi basah, menghayal hal-hal yang tidak baik. Nabi katakan sumbernya dari syaitan itu. Jadi kalau para aulia mimpi basahnya itu, kenapa? Mereka bertahun-tahun tidak berhubungan, full ibadah, keluar tanpa imajinasi, tanpa mimpi. Kalau yang lain mimpi. Makanya Nabi katakan al-ihtilam minasyaitan. Mimpi basah dari syaitan. Dan para anbiya, para rasul gak ada yang mereka balik lewat ihtilam. Para nabi gak ada yang standarnya mereka jadi dewasa sebab mimpi basah, gak ada. Hasya wa kalla. Manusia-manusia suci. Para aulia saja tidak ada, apalagi para nabi. Gitu. Karena Nabi katakan dari syaitan. Mereka matanya dijaga, tak pernah maksiat mata. Pikiran dijaga, hati dijaga, aktivitas full ibadah. Bagaimana ada peluang setan menggoda mereka dalam tidur? Tak bisa. Itu orang-orang Masya Allah, ya, Masya Allah. Mereka mimpi Rasul Muhammad SAW. Kalau kita mimpi dikejar ular, ya, dikejar binatang buas, apalagi mimpi dikejar setan, ya Allah. Kata ahlul ru'yah, ada ar-ru'yah, ada pakai ar-ru'yah, ada ar-ru'yah, ada ar-ru'yah. Kalau ar-ru'yah pakai ya saja dengan alif di belakang, itu artinya melihat sesuatu dengan mata batin.
yang hanya bisa terlihat dalam mimpi. Tapi kalau ar-ru'yah dengan huruf ta di belakang, itu melihat dengan mata dan hati. Ar-ru'yah. Nah, mereka mengatakan kalau mau tahu magomnya kita di hadapan Allah, itu bisa terlihat dari mimpi. Kalau mimpinya, naudzubillah min dzalik ya, mohon maaf, mimpinya yang jorok-jorok, ya kita punya magom begitu. Tapi kalau mimpinya ketemu dengan aulia wassolihin, mimpinya ketemu dengan orang-orang soleh, mimpi ketemu Syekh Abdul Qadir Jailani, mimpi ketemu Imam Al-Ghazali, mimpi lagi sholat, mimpi lagi baca Al-Quran, berarti magom kita seperti itu di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya bingung, magom dikejar setan. Itu di tafsir Muhammad bin Sirin ada tafsir mimpi. Beliau dapat mimpi bertemu Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf hanya memerintahkan beliau melihat isi di mulutnya Nabi Yusuf. Karena Nabi Yusuf dalam Al-Quran Allah informasikan sebagai salah seorang Nabi yang Allah ajarkan takwil mimpi. Dilihat, setelah dilihat, bangun dari tidur, diberikan ilmu laduni, jadi ulama ahli takwil mimpi. Al-Imam Muhammad bin Sirin mimpi bertemu Nabi Yusuf, ya karena magomnya seperti itu. Apalagi yang mimpi bertemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka berarti dia benar-benar dicintai oleh Rasul. Kalau kita belum mimpi, berarti kita hanya mengaku mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi cinta kita belum dibalas. Tapi insya Allah kalau kita rawat terus cinta kita, kita tingkatkan terus, insya Allah sebelum meninggal kita akan melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu kedekatan hamba seseorang dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka adab-adab sebelum tidur itu penting, ya. Adab-adab sebelum tidur itu penting, seperti adab berwudu sebelum tidur, kemudian jangan lupa menyebut nama Allah, membaca doa-doa yang sudah diajarkan, ya. Kemudian tidur berusaha menghadap ke sisi berbaring ke sisi kanan, ya. Tidak harus sisi kanan terus begitu, kita kadang-kadang berubah-ubah arah. Paling enggak sudah ada niat ittiba kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sudah mendapatkan nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-ihtilam fi dzakari wal unsa li tis'i sinin. Nah, mimpi bagi laki-laki dan perempuan itu umurnya 9 tahun. Qamariyatan, yaitu bulan Hijriah. Taqribiyatan fi dzakari wal untha wal ihtilam huwa khurujul mani sawa'un fi naumi aw liyaqdha. Dan yang dimaksud al-ihtilam di sini adalah keluarnya air mani, baik itu ketika tidur ataupun dalam keadaan yaqdha, keadaan terjaga. Itu tanda balik yang kedua. Ada juga ditambahkan dalam kitab-kitab Hawashi, tanda balik sudah ada bulu, ya. Anak-anak sudah ada bulu ketiak, sudah berjenggot, atau suara sudah berubah, ya. Suaranya sudah berubah. Mau bilang suara anak-anak bukan, suara dewasa juga bukan. Ya. Kemudian al-anah, bulu-bulu di kemaluan juga sudah tumbuh. Itu dalam kitab-kitab Hawashi juga dikatakan sebagai alamat sudah balik. Ya. Yang ketiga bagi perempuan yaitu menstruasi, usia 9 tahun. Jadi minimalnya orang itu disebut balik ketika usia 9 tahun. Ini nukil dari ucapannya Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah pernah mengatakan, wa idza balagat al-jariyah tis'a sinin fahiya imra'atun. Apabila anak perempuan sudah mencapai usia 9 tahun, maka dia sudah disebut wanita yang dewasa. Fahiya imra'atun. Itu 9 tahun paling minimal. Tapi dengan apa? Catatan harus menstruasi atau al-ihtilam, mimpi basah. Seandainya dari usia 9 tahun ini tidak pernah menstruasi dan tidak pernah mimpi basah,
tetap dikatakan dia balik ketika sudah masuk usia 15 tahun. Itu definisi balik. Dan juga definisi anak yatim itu usia sebelum balik. Istilah anak yatim itu dalam Islam itu sebelum balik anaknya namanya anak yatim. Kalau di atas 15 tahun tidak dikatakan anak yatim. Nah, ini bahaya kalau di atas 15 tahun. Ada yang umur 40 tahun saya anak yatim minta santun. Ada yang 50 tahun. Standarnya 15. Itu ada dalam kitab karya Dr. Syekh Ali As-Sobuni berjudul Tafsiru Ayatil Ahkam. Nah, jadi tanda balik 3. Kita kembali ke wajib ya, syarat-syarat wajib sholat. Yang pertama tadi Islam. Yang kedua balik. Sekarang yang ketiga al-aql. Dia Islam dan dia sudah balik, tapi mohon maaf akalnya tidak sempurna. Mereka tidak wajib sholat. Jangan marah. Tidak wajib sholat. Baik yang mohon maaf yang gila ataupun yang kurang sempurna akalnya. Sebab ada riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud di dalam Sunan, kemudian diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah wa Imam Ahmad dalam Musnad dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Rufi'al qalam an thalathatin." Diangkat pena bagi 3 orang. Makna diangkat pena artinya tidak dicatat. Amal-amalnya itu yang amal baik dicatat tetap, tapi yang dosa-dosa itu tidak dicatat. Ya, itu maknanya bahasa majas, bahasa kiasan. Yang pertama, anin naim hatta yastayqidha. Orang yang tidur itu tidak dicatat dosa, karena tidur sudah tidak ada daya, tidak ada kemampuan, tidak sadarkan diri. Ini dikias kepada semua yang koma, ya, sakit koma. Itu mereka punya sholat ketika mereka sadar sembuh dari sakitnya, 1 tahun misalnya koma, sembuh dia. Semua ibadahnya gak perlu diqodho. Karena apa? Diangkat pena bagi mereka. Diangkat pena. Tidak dicatat. Kewajiban itu tidak dicatat bagi mereka. Sebab tidak sadarkan diri. Tapi nanti ada pembahasan secara rinci. Kapan dia koma itu akan dihitung. Ya. Apakah masuk waktu sholat ketika koma dan sudah melaksanakan atau belum? Nanti sholat itu yang diqodho. Itu nanti masuk di bab tersebut secara spesifik. Yang kedua, anis sobi hatta yablugha. Wa fi riwayah hatta yakbura. Anak kecil yang belum balik, yang mereka tidak dicatat dosa, tapi mereka punya kebaikan, itu dicatat. Itu rahmatnya Allah, kebaikannya dicatat. Begitu juga tadi orang-orang yang gila, orang yang mohon maaf bukan gila, orang yang tidak sempurna otaknya, atau orang yang sudah terlalu tua sampai pikun dia. Semua perbuatannya itu dihitung kebaikan. Dia juga sholat juga. Ada yang pikun tapi tetap sholat. Itu tetap dicatat sebagai amal soleh. Wa fi riwayah, Allah Ta'ala perintahkan malaikat yang mencatat amal baik tetap menulis kebaikannya, dan malaikat yang mencatat amal buruk diperintahkan oleh Allah untuk pergi meninggalkannya. Jadi yang ada yang mencatat amal baik saja. Dan yang ketiga, anil majnun, ya, anil majnun hatta yufik. Orang yang gila tidak dicatat. Sampai kapan? Sampai dia waras kembali, sehat kembali, baru dicatat. Nah, di sini berarti pentingnya akal. Akal menjadi satu standar dalam hukum Islam. Jika orang itu akalnya ada, maka selama itulah syariat akan ada terus bersamanya. Jadi kalau orang yang tidak sholat berarti orang yang tidak berakal.
Tidak sholat 5 waktu nih, sengaja ditinggal nih, berarti orang yang tidak berakal. Atau haid, ya, karena kan haid juga gak sholat ya, haid menstruasi, ya, yang nomor 1 gak berani. Wah, ada pepatah mengatakan begini, la dina liman la aqla lahu. Gak ada agama bagi orang yang tidak berakal. La dina liman la aqla lahu. Tidak ada agama bagi orang yang tidak berakal. Kemudian yang keempat, at-taharatu anil haid wan nifas. Nah, syarat wajib sholat terbebas atau suci dari haid dan nifas. Nah, jadi wanita yang haid dan nifas, nah mereka tidak diwajibkan sholat. Mereka tidak diwajibkan sholat. Fala tajibu alaihima adaan wala qadaan. Dan bagi mereka tidak perlu qadha kalau sholat. Yang qadha puasa. Puasanya tetap diqadha karena mudah dilakukan. Tapi kalau sholat memberatkan mereka, kasihan. Masya Allah, Allah rahmat ya kepada hamba-hambanya, sampai Allah atur hukum dengan memperhatikan bagaimana keadaan setiap hambanya. Kalau ini memberatkan, Allah tidak mau. Ini bisa ditunaikan, berarti itu memang akan mampu dilakukan. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kemudahan, tidak menginginkan hal yang menyulitkan kalian. Al-usra. Wa fil Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala junuba illa abiri sabilin hatta tagtasilu. Nah, orang-orang yang tidak suci itu tidak boleh ibadah. Bukan hanya haid dan nifas. Kalau ada wanita haid sengaja sholat, dosanya double. Tala'ub fil ibadah. Ya, justru dia bermain dalam hukum ibadah tersebut. Begitu juga yang janabah, baik hadas kecil, hadas besar, juga sengaja sholat tanpa bersuci, juga masuk kepada hukum at-tala'ub fil ibadah, bermain-main dalam ibadah. Dan itu sampai kapan bisa kita laksanakan kewajiban kita, ibadah kita? Hatta taktasilu, hingga kalian mandi. Dalam Al-Quran, yang wanita haid, yang nifas, mandi. Setelah sudah mandi, maka aktivitas bisa dilaksanakan, baik aktivitas ibadah dan juga berhubungan suami istri. Dalam mazhab kita gak boleh kalau belum mandi, sekalipun darahnya sudah berhenti. Tapi kalau belum mandi janabah, hukumnya gak boleh. Gak boleh dijima. Tidak boleh dijima. Dalam mazhab Hambali kena denda. Kalau mazhabnya Auza'i itu bayar 10 dinar. Dendanya. Sudah dapat dosa, denda 10 dinar. 1 dinar 3 juta. Kali aja. Ya. Hatta taktasilu, sabar sedikit sampai mandi. Nah, begitu juga kita yang tidak punya wudu, gak boleh kita ibadah sholat atau tawaf kecuali dalam keadaan sudah berwudu. Hadas kecil itu dihilangkan dengan cara apa? Berwudu. Innallaha la yaqbalu sholata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Nabi katakan Allah tidak akan menerima sholat seorang di antara kalian dalam keadaan hadas hingga dia berwudu. Yang dimaksud itu hadas kecil. Kalau hadas besar itu dihilangkan dengan cara mandi besar atau mandi mengangkat janabah. Kemudian yang kelima, bulugu dakwah. Bulugu dakwah ini sampainya informasi agama Islam kepada mereka. Mungkin ada di Halmahera, ada suku-suku pedalaman di hutan sana. Ya, kan masih ada suku-suku di sana, suku Tagutil, ya. Nah, mereka itu gak dapat informasi tentang Islam. Bahasa saja tidak paham. Media tidak masuk. Gak ada informasi tentang Islam. Mereka ini kalau meninggal selamat. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau dakwah tidak sampai kepada mereka, mereka meninggal, mereka itu selamat.
tempatnya di surga, fil jannah. Karena mereka tidak mendapatkan informasi Islam. Tapi kalau ada informasi Islam masuk, wajib untuk mereka mencari tahu tentang agama Islam dan memeluk agama Islam. Makanya di sini bulugu dakwah, sampainya dakwah, mereka itulah yang wajib sholat. Karena dapat informasi tentang agama Islam. Tapi zaman sekarang, wah, dikasih peluang terbuka nih, sampainya dakwah lebih mudah dibanding zaman dulu. Ya. Zaman dulu gak ada media sosial. Zaman sekarang itu dakwah bisa tersampaikan dengan informasi, teknologi informasi, dengan YouTube dan lain sebagainya. Itu tersampaikan. Itu masuk juga kepada kategori bulugu dakwah, sampainya dakwah. Mungkin cari di tempat yang memang tidak ada informasi sama sekali. Internet pun tidak masuk. Dan itu banyak di daerah-daerah di Halmahera, mungkin di Kalimantan juga banyak. Nah, saya pengalaman pribadi pernah waktu dakwah di mana itu, bukunya jauh lah di Halmahera, sama Ustadz Jamal. Itu sinyal gak ada. Sinyal gak ada sampai di satu masjid ceramah di situ. Kita gak tahu kalau di situ sinyal gak masuk. Habis ceramah, Pak Jamal kasih tahu ke jamaah YouTube. Ya, Habib Abdurrahman Ternate ya. Pak Jamal terangkan ini namanya YouTube begini. Jangan lupa subscribe ya. Begini. Kepala sukunya bilang, Om, sini gak ada sinyal. Penyanyi tidak dari tadi bilang. Sampai 1 jam saya bicara. Hanya tanya YouTube itu apa? La haula wala quwwata illa billah. Mungkin nama orang YouTube. Apa itu? Itu pengalaman pribadi, artinya apa? Banyak juga tempat-tempat yang jauh tidak tersampaikan dakwah. Ya, di tengah hutan itu. Hutan itu kan sangat luas. Itu bulugu dakwah. Jadi kalau orang yang tidak sholat 5 waktu berarti dakwah belum sampai kepadanya. Belum sampai. Sampai sekarang belum sampai. Bulugu dakwah. Walhas. Yang keenam, yang wajib mereka sholat, dia Islam. Kemudian sudah balik juga, berakal, dakwah juga sampai, suci. Ya kalau perempuan, suci dari haid dan nifas. Tapi dia tidak diwajibkan sholat. Siapa kira-kira itu? Orang yang terlahir dalam keadaan buta dan tuli. Lahir buta tuli. Kenapa tidak wajib dia sholat? Karena dia tidak bisa belajar cara sholat. Kalau salah satu masih bisa, maksudnya lahir mata buta saja bisa. Banyak aulia wassolihin yang matanya buta jadi aulia, banyak sekali. Bahkan Imam Sofadi menulis kitab tentang biografi ulama-ulama yang tunanetra. Ya, Nukatul Himyan, nama kitabnya. Nukatul Himyan, karya Imam Saifuddin As-Sofadi. Di situ beliau membahas biografi para ulama yang tunanetra, yang matanya buta. Di antaranya ada Imam Syatibi, ahli qiraah Al-Quran, ya, Al-Qiraah Syatibiyah. Itu matanya buta, tapi hafal Al-Quran, ahli Al-Quran, ahli qiraah. Ada juga Al-Imamul Haddad, pengarang Ratibul Haddad, Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad, tunanetra tapi menjadi wali besar, menjadi ulama besar. Beserta guru beliau Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas yang menyusun Ratibul Attas, juga matanya buta. Mereka lebih dari kita. Ya, jauh. Ibadah kita juga kalah sama mereka, ilmu juga kalah. Ya, akhlak juga kalah. Mata buta. Jadi mata buta itu tidak menghilangkan kewajiban. Beban hukum tetap berlaku. Kenapa? Karena masih bisa belajar. Kan bisa mendengar. Imam Haddad itu cara belajarnya luar biasa. Meminta tolong kepada kawan-kawannya di waktu beliau masih anak-anak, membacakan pelajaran-pelajaran tersebut, beliau sambil mendengar.
Nanti habis mendengar terhafal. Ya. Begitu yang diterapkan oleh Imam Haddad. Begitu juga yang lahir tuli. Tuli juga, kalau hanya tuli saja, beban hukum tetap berlaku. Sebab masih bisa belajar. Dia bisa lihat. Tapi kasihan yang lahir tuli dan buta. Bagaimana cara dia belajar? Ya, lihat tidak bisa, mendengar. Makanya syariat tidak mewajibkan kepada mereka ibadah-ibadah yang diwajibkan kepada umat Islam secara umum. Ini masuk di sini. Al-Imam Syafi'i dalam kitab beliau itu mengatakan, saya lebih senang imamnya itu orang yang tunanetra dibanding imam yang matanya sehat, bisa melihat. Kata Imam Syafi'i, sebab yang tunanetra lebih khusyuk dan yang tunanetra terhindar dari maksiat mata. Tunanetra gak pernah maksiat mata, gak pernah lihat sesuatu yang haram. Makanya dalam mazhab Syafi'i dan ulama-ulama 4 mazhab lainnya tidak mempermasalahkan kalau ada imam matanya buta. Al-Habib Abdul Haddad dalam riwayat pernah diminta menjadi imam di Masjidil Haram di kota Makkah waktu beliau melaksanakan ibadah haji. Itu ada dalam manaqib beliau, disuruh jadi imam. Dan Imam Syafi'i mengatakan di zaman Nabi Muhammad SAW ada sahabat-sahabat yang tunanetra, Nabi memerintahkan mereka untuk menjadi imam dalam sholat, gak ada masalah. Seperti Utbah bin Malik. Utbah bin Malik, seorang sahabat yang ada di kota Madinah Al-Munawwarah, punya musola. Mungkin rumahnya jauh dari Masjid Nabawi, kadang-kadang menyulitkan beliau. Akhirnya beliau buat musola di rumahnya. Biasa sholat di situ dengan keluarganya. Sholat berjamaah di situ. Satu kali beliau datang menemui Nabi Muhammad SAW. Dia mengatakan, wahai Rasulullah, tolong kau datang ke rumah saya. Kau sholat di musola. Tempatnya terserah engkau, wahai Rasul. Di mana engkau sholat, di situ saya akan jadikan mihrabnya, agar saya mengambil barokah dari tempat yang pernah engkau jadikan tempat sholatmu. Sallallahu alaihi wasallam. Nabi datang ke rumahnya Utbah bin Malik, sholat di musolahnya tersebut. Kemudian setelah itu Rasulullah SAW memerintahkan Utbah bin Malik untuk engkau menjadi imam. Engkau menjadi imam. Mulai saat itu Utbah bin Malik menjadi imam sampai beliau meninggal dunia. Nah, ini dalil bahwa orang yang buta bisa menjadi imam jika syarat-syaratnya terpenuhi. Nanti kan ada yang syarat siapa yang lebih layak jadi imam sholat, itu kan dibahas juga oleh para fuqaha. Ada juga sahabat bernama Abdullah ibni Ummi Maktum, muadzinnya Rasul Muhammad SAW. Beliau ketika melakukan perjalanan jauh Ar-Rasul SAW, baik itu jihad fisabilillah, peperangan, beliau kadang-kadang mewakilkan Abdullah ibni Ummi Maktum untuk menggantikan beliau menjadi imam. Sedangkan Abdullah ibni Ummi Maktum matanya buta. Jadi tidak ada masalah itu mata buta menjadi imam. Mereka syaratnya sama. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan, saya lebih senang imamnya itu buta. Kata Imam Syafi'i, ya. Syarat-syarat menjadi imam di dalam hadis diterangkan riwayat Imam At-Tirmidzi yang lahir tahun 209 Hijriah, wafat 279 Hijriah. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ummu qauma aqra'uhum li kitabillah. Yang menjadi imam bagi sekelompok kaum yang mereka paling aqra'. Ini paling aqra' nih. Ada dua penafsiran. Paling banyak hafalan Al-Qur'annya. Penafsiran kedua, paling bagus bacaan Al-Qur'annya. Jadi ada dua penafsiran. Paling banyak hafalan Al-Qur'annya atau paling bagus bacaan Al-Qur'annya. Ini riwayat dikuatkan oleh pendapat Imam Ahmad yang menyatakan bahwa
Aqra itu menjadi satu standar orang itu menjadi imam. Fa in kanu fil qiraati sawaan, kalau sama-sama punya bacaannya sama, hafalannya juga sama, ada orang juga punya hafalan sama dengan orang tersebut, bacaannya juga sama, sama-sama bacanya bagus sesuai dengan hukum tajwid, maka Nabi katakan fa'alamuhum bisunnah, cari di antara mereka siapa yang lebih paham tentang sunnah Nabi Muhammad SAW. Fa in kanu fi sunnati sawaan, kalau sunnahnya juga sama, sama-sama berilmu mengetahui tentang sunnah, maka Rasulullah SAW mengatakan fa aqdamuhum hijratan, siapa di antara mereka yang pertama kali hijrah. Berarti konteksnya di zaman Nabi Muhammad SAW. Fa in kanu fil hijrati sawaan, kalau hijrah juga sama-sama hijrah yang sama di waktu yang sama, maka Nabi katakan fa asbaquhum silma, siapa yang masuk Islam terlebih dahulu. Wa fir riwayah fa akbaruhum sinna, usia baru dilihat di situ. Mana yang lebih tua? Nah, kalau usianya lebih tua, dia lebih layak. Ini secara pemaknaan hadis. Tapi kalau kita merujuk ke pendapat para fuqaha, tiga madhab sepakat. Itu ada dalam kitab Al-Mawsu'atu Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah. Ya, kitab fikih 4 mazhab, 45 jilid. Ya. Dikatakan yang paling berhak menjadi imam menurut mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, mazhab Hanafi, jumhur berarti ya 3. Kalau 3 mazhab namanya jumhur. Mazhab 4. Kalau ada 3 pendapat berbeda dengan satu mazhab, itu namanya jumhur. Jumhur mengatakan yang paling berhak menjadi imam al-alim bil ahkam, yang alim, yang paham tentang hukum-hukum, terutama hukum sholat. Karena dia menjadi imam sholat, maka dia yang paling pakar di bidang hukum sholat, dia paling berhak menjadi imam. Setelah itu baru yang paling banyak hafalannya, paling baik bacaannya. Tapi hadis tadi kok bisa Nabi katakan yang paling berhak menjadi imam, yang paling baik bacaannya dan paling banyak hafalannya terhadap Al-Quran. Maka dijawab oleh Imam Nawawi dalam kitab Al-Minhaj beliau, Syarah Muslim, karena sahabat itu semuanya faqih. Sahabat yang ada waktu itu yang disuruh jadi imam, yang biasanya hafalannya Al-Quran banyak atau hafal Al-Quran, mereka juga sudah dibekali dengan pemahaman hukum. Sehingga Nabi langsung mengatakan yang paling banyak hafalannya, paling baik bacaannya, mereka menjadi imam. Nah itu sebagaimana Salim, ya, Sayyidina Salim Maula Abi Khuzaifah menjadi imam. Kemudian juga ada Ibnu Umar juga menjadi imam. Mereka dinilai banyak hafalannya, tapi secara tidak langsung juga itu sudah berbarengan dengan pemahaman fikihnya. Maka Imam Nawawi mengatakan demikian. Nah mereka yang jumhur ini mengatakan bahwa yang lebih berhak yang alim terhadap hukum, yang menjadi imam, itu yang paling afdal. Dalilnya adalah Nabi memerintahkan Sayyidina Abu Bakar Siddiq menjadi imam di saat Rasulullah SAW ya menjelang wafat. Muru Abu Bakar fal yusalli bin nas, perintahkanlah Sayyidina Abu Bakar untuk menjadi imam bagi umat, bagi manusia, bagi kaum muslimin pada waktu itu. Ini menjadi dalil bahwa Sayyidina Abu Bakar paham terhadap hukum fikih. Karena di belakang Sayyidina Abu Bakar yang menjadi makmum banyak sahabat-sahabat penghafal Al-Quran. Dan ulama-ulama fikih menyatakan bahwa Nabi memerintahkan Sayyidina Abu Bakar selain karena memang beliau faham terhadap hukum Al-Quran, beliau juga memiliki kebijaksanaan yang kelak nanti bisa memimpin umat. Maka dinilai itu juga oleh Rasul Muhammad SAW. Nah itu yang dijelaskan. Kalau anak kecil bagaimana menjadi imam? 3 mazhab menolak kalau anak itu belum balik. 3 mazhab
menolak. Mazhab Syafi'i membolehkan. Membolehkan dengan syarat tamyiz, usianya mumayyiz, ya 7 tahun lah. Atau 6 tahun. Gak boleh kurang dari itu. Sekalipun dia hafal 30 juz. Namun Imam Syafi'i mengatakan sholat Jumat tidak boleh. Imam sholat Jumat, dia hanya bisa di sholat-sholat yang lain. Sebagian ulama mengatakan hanya bisa sholat-sholat sunnah, sholat tarawih. Tapi sholat wajib dihindari. Artinya dalam masalah anak-anak yang belum balik jadi imam, memang mayoritas menolak. Kenapa? Karena nanti sangkut paut dengan masalah kesucian. Ya, dicebok juga kan misalnya masih najis, belum sempurna ceboknya. Kemudian imam dalam keadaan membawa najis. Itu yang ditakutkan oleh ulama. Tapi Imam Syafi'i membolehkan karena ada dalil, ya. Ada riwayat, ada sahabat namanya Amrun misalnya. Ibnu Umar itu disuruh jadi imam usia 6 atau 7 tahun. Karena paling banyak hafalannya. Ada juga sahabat namanya Amrun, saya lupa Amrun bin Malik atau siapa namanya itu. Ada dalam kitab Bulughul Maram. Di situ beliau usia juga Ibnu Sab'i Sinin, 7 tahun. Memimpin sholat jadi imam gitu. Tapi 3 mazhab menolak hal tersebut. Nah, ini terkait masalah imam, ya. Kemudian kita sampai kepada masail, ya, masalah-masalah. Dan insyaallah nanti kita lanjutkan ini pembahasan tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan sholat. Terutama di sini dikatakan yajibu alal abai wa ummahati amru auladihim al mumayyizin bis sholati idza balagu 7 sinin. Wajib bagi orang tua, baik ayah maupun ibu, bapak atau ibu, memerintahkan anaknya untuk sholat. Jadi anaknya yang mumayyiz usia 7 tahun, perintahnya itu sudah wajib kepada orang tua, sekalipun anaknya itu sholatnya belum wajib. Jadi kalau ada orang tua anaknya sudah 7 tahun gak pernah memerintahkan anak itu sholat, orang tua dikatakan berdosa. Fil hadis muru auladakum bisolati wa hum abna'u sab'a. Perintahkanlah anak-anak kalian sholat di saat usia 7 tahun. Ulama memahami kata perintahkanlah anak-anak kalian ada dua makna, yaitu perintahnya wajib. Perintahnya wajib, makanya para fuqaha selalu mengatakan yajibu alal aba wa ummahat, wajib bagi bapak dan ibunya memerintahkan anaknya sholat. Ada yang mengatakan enggak, ini perintahnya sunnah, tapi sunnah yang ditekankan oleh Nabi Muhammad SAW. Cuma kebanyakan kalau kita fikih Syafi'i, redaksinya selalu menggunakan yajibu, wajib. Syekh Nawawi mengatakan juga perintah puasa di umur yang sama, sudah mulai memerintahkan untuk puasa walaupun tidak full, ya. Itu sudah usia 7 tahun, sudah harus orang tua itu memerintahkan anaknya untuk melatih dia terbiasa. Nanti di saat sudah balik, sudah mudah dia laksanakan kewajiban tersebut. Dan ini memang secara kejiwaan memang cocoknya umur segitu. Umur seperti itulah, 7 tahun itulah paling tepatnya kita membiasakan mereka untuk melaksanakan ibadah. Kalau terlambat, sudah balik baru memerintahkan, sudah sulit, terlambat, ya, terlambat. Sekalipun memang bisa, tapi akan sangat sulit. Tapi kalau dari anak-anak dia sudah terbiasa, ini pendidikan tarbiyah agar nanti di usia balik dia mudah melaksanakan. Makanya Nabi katakan muru auladakum bisolati wa hum abna'u sab'a wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u asyar. Berikan sanksi kepada mereka kalau meninggalkan sholat di usia 10 tahun. Kalau dia usia 7 tahun, kadang-kadang dia tidak kerjakan, jangan kasih sanksi, masih 7 tahun. Nabi katakan usia 10 tahun, dia tinggalkan, berikan sanksi. Wa farriqu bainahum fil madaji, dan pisahkan tempat tidur mereka di usia 10 tahun. Jadi gak boleh dia laki sama laki sekalipun satu kasur, gak boleh. Dipisah. Apalagi laki perempuan, sekalipun saudara.
harus buat kasur yang terpisah. Itu tarbiyah, pendidikan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hingga terhindar dari penyakit-penyakit yang tidak diinginkan. Semua ini sudah terbukti apa yang diajarkan oleh Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu yang paling ahsan wa afdal, paling baik dan paling terbaik. Itu ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.